kepadamu ya Tuhan. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Kami mau memuliakan, kami mau mengagungkan Engkau. Sebab Engkau yang layak menerima pujian dan sembah. Haleluya Yesus. Haleluya. Kemuliaan dan hormat, angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat.
hanya Engkau yang layak kami sembah ya Tuhan. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu, kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada saat ini karena kemurahan dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami boleh menghirup udara yang segar, menikmati hari yang baru, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa Tuhan sudah berikan bagi kami. Dan biarlah kami tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan memuji, mengagungkan, menyembah kepada Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa ada dan beserta dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biar kami tetap bersuka cita di dalam Engkau. Segala kuasa-kuasa yang kegelapan yang akan mengganggu kami, mencuri hati dan pikiran kami, untuk kami tidak berfokus kepada Engkau, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biar hanya kuasa-Mu saja ya Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih seluruh pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan mereka semua. Kuasa Tuhan yang memimpin dan menyertai di dalam setiap pelayanan mereka. Baik yang memimpin pujian, yang singeri memainkan musik, membawakan kebenaran firman Tuhan, LCD Lighting, bahkan kami semua yang hadir di tempat ini, kami diberikan urapan yang sama untuk kami bersama-sama menyembah dan memuji, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mau memuji Engkau, dan biarlah sukacita surga itu selalu ada di dalam kehidupan kami, memimpin dan membawa kami untuk kami boleh membawa pujian kami di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan pada Bu Nani akan berbicara. Shalom. Puji Tuhan, kita semua bersuka cita karena kita pagi hari ini kita boleh ada saat ini. Semua oleh karena kebaikan Tuhan, semua oleh karena kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai kita sepanjang minggu ini. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan syukur kita karena Tuhan sudah menyertai kita sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, kita angkat tangan kita, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur.
bersyukur ya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menopang kehidupan kita. Haleluya. Masih ada sukacita, amin. Haleluya. Mari kita lebih semangat untuk memuji Tuhan. Kita pujikan langit dan puji, pujilah Tuhan. Amin. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita ya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Untuk itu kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Segala pujian kita, segala penyembahan kita, biarlah kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin. Karena Tuhan adalah Raja di dalam kehidupan kita. Dia yang selalu menopang kehidupan kita. Haleluya. Kau Raja. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, tanah dan raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatan, mazmur dan keselamatan.
Tuhan adalah kekuatan kita, Tuhan adalah mazmur kita. Biarlah segala pujian kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Saatnya kita menerima firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang menjadi penopang kehidupan kita. Haleluya. Kau datang di harapan.
apa firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di mana enggak ada tujuan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Allah yang selalu menuntun setiap langkah kami. Kami bersyukur Tuhan, saat pagi ini kami boleh datang di hadirat-Mu. Kami boleh merasakan kasih-Mu. Kami boleh merasakan cinta-Mu yang tanpa batas dalam kehidupan kami, Bapa. Terbukti saat ini kami boleh berdiri di tempat ini. Itu semua karena kasih-Mu. Itu semua karena cinta-Mu yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami, ya Bapa. Apapun kami, siapapun kami sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ampuni kami manusia berdosa ini ya Bapa. Dan biarlah kami selalu bisa merasakan kasih-Mu. Dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Untuk kami bisa memancarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan setiap apa yang kami lakukan, kami perbuat. Biarlah sinar kemuliaan-Mu itu terus bersinar di dalam kehidupan kami. Dan kami bisa menjadi terang buat orang-orang yang ada di sekitar kami ya Bapa. Kami perlu urapan kuasa-Mu Yesus untuk menjamah setiap kami, untuk terus membaharui setiap kami, untuk kami boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena ini yang selalu menjadi kerinduan kami ya Bapa, untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Dan kami akan terus belajar dan belajar untuk terus menyenangkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan urapan yang dari surga. Biar setiap kebenaran firman yang akan keluar dari mulut lidah hamba-Mu bisa menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkannya. Dan bisa menjadi panutan bagi kami dalam kami menjalani hari-hari kami ya Bapa. Kami siapkan hati kami yang paling subur Tuhan, untuk firman-Mu itu boleh bertumbuh di hati kami. Dan kami boleh bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Waktu dan tempat saya persilakan. Puji Tuhan, kita ada sebagaimana ada pada pagi hari ini. Kita bersyukur, berterima kasih oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan. Kita ada di minggu yang terakhir di bulan April. Kita bersyukur semua kita dapat melewati hari-hari dalam setiap perjalanan hidup, dalam setiap pergumulan kita masing-masing. Tentunya Tuhan yang sama, Tuhan saya, Tuhan saudara, tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya.
Firman Tuhan kali ini saya beri tema meraih berkat anak cucu. Saya ambil di dalam Yesaya 44 ayat 3, tapi lebih baik kita baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yesaya pasal yang ke-44 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Meraih berkat anak cucu. Yesaya pasal yang ke-44 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Tetapi sekarang dengarlah, hei Yakub, ya, hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Ayat yang kedua, begini firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Jangan takut, hei hambaku Yakub, dan hei Yesurun yang telah kupilih. Ini ayat yang saya garis bawahi, yang saya tekankan. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Haleluya. Tema yang luar biasa, meraih berkat anak cucu. Saya percaya kita semua mendambakan, merindukan untuk menerima berkat, untuk mengalami berkat. Berkat itu bukan hanya jasmani saja, tetapi jasmani dan rohani. Dan berkat itu memang dari Tuhan yang menyediakan. Tetapi ada kata meraih berkat anak cucu. Kata meraih itu berarti ada tindakan, ada usaha dari kita, dari umatnya. Kalau tidak ada usaha, tidak ada tindakan, tidak akan memperoleh berkat itu. Dan berkat itu memang Tuhan sudah memilih dan menentukan. Memang yang dipilih itu dari keturunan Ibrahim, Ishak dan Yakub. Kemudian lahirlah yang namanya Israel. Itu keturunan Ibrahim, anak cucu Ibrahim. Saudara yang dikasih Tuhan, memang Tuhan memilih dan memberkati itu bukan berarti hidupnya enak nyaman. Kalau kita melihat sejarah perjalanan umat Israel, waktu itu Tuhan izinkan orang Israel, umat pilihan Allah, itu harus pergi keluar ke Mesir karena kelaparan. Untuk menyambung hidupnya tidak ada lagi. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan Yusuf ada di Mesir untuk memelihara keturunan, untuk memelihara kelangsungan umat pilihan Allah itu tidak binasa. Dan seterusnya, makanya orang percaya, orang Kristen menyebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub atau Israel. Tidak pernah meninggalkannya, meskipun seringkali bangsa Israel bisa disebut bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala. Saudara yang dikasih Tuhan, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku
ke atas keturunan dan berkatku ke atas anak cucumu. Berkat double porsi itu diberikan kepada keturunan Ibrahim. Siapa? Bangsa pilihan yang ditentukan oleh Tuhan, bangsa Israel. Kalau orang-orang yang pergi ke wisata rohani, mereka yang pergi ke tanah suci bisa membandingkan tanah yang suci itu dengan tanah di tetangga negara di sekitarnya itu berbeda. Damai, nyaman, pertanian, pertahanan, dan luar biasa. Yang sekitarnya itu mungkin kering dan tidak rasanya kurang sejuk, kurang damai. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, meraih berkat anak cucu, terus ini suatu nubuat, ya, meraih berkat anak cucu itu kembali lagi kok, jangan kelebihan, terus balik lagi. Nubuat berkat, ya. Berkat yang pertama A itu adalah berkat secara jasmani. Kalau jasmani itu dalam bahasa Yunaninya kosmos, kosmos tentang alam, tentang jasmania, itu jasmani. Jadi kita ada di dunia kosmos, di dunia jasmani, di dunia alam. Ya, kita ada di alam semesta. Itu bagian daripada kosmos. Dan kebetulan kita makhluk mulia ditempatkan di bumi, di mana manusia ada. Nah, terus di samping berkat jasmani ada berkat rohani. Kalau berkat rohani itu namanya soe, ya, di dalam bahasa Alkitab. Atau berkat secara rohani atau berkat secara batiniah. Jadi saudaraku, berkat itu sudah dijanjikan dan diberikan kepada bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel, yaitu menerima berkat jasmani dan berkat rohani. Makanya Israel meskipun kecil tapi luar biasa, saudaraku, diberkati luar biasa. Kemudian berkat anak cucu, kita merindukan berkat jasmani, berkat rohani, berkat anak cucu. Ini berbicara tentang kesehatan, kedamaian, ketentraman, masa depan bagi setiap keluarga dan anak cucu dan keturunan kita. Untuk meraih berkat anak cucu tentunya ada syarat untuk meraih. Karena berkat itu disediakan oleh Tuhan, tetapi kalau kita tidak berusaha meraih, dan bagaimana supaya kita mendapatkan berkat itu? Ada banyak orang yang tidak menikmati berkat, hanya menikmati berkat dari satu sisi, hanya jasmani saja. Kalau boleh jasmani dan rohani. Kalau jasmani adalah kehidupan yang sementara, hidup di dunia ini, yang mampir ngombe. Tapi berkat yang rohani, berkat yang mengarah kepada satu kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya perlu diraih. Kita meraih itu dengan cara yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu melaksanakan tugas keimaman dalam keluarga.
dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, kita ini adalah imamat yang rajani, imamat yang diberkati, imamat yang dipilih oleh Tuhan. Imam itu penting di dalam keluarga. Imam itu yang memimpin sebagai kepala keluarga, dibantu dengan ibu rumah tangga untuk membawa kehidupan anak-anaknya. Kemudian apa tugas keimaman? Yang pertama, di dalam Lukas pasal 2 ayat 22, tugas yang pertama sebagai imam. Kita ini di keluarga itu sebagai imam, terutama ayah, bapak, biar menjadi imam yang baik di dalam keluarga. Istri juga sebagai imam dalam keluarga, dalam anak-anaknya. Yaitu apa? Menyerahkan anak-anaknya kepada Tuhan. Coba buka Alkitab di dalam Lukas 2 ayat 22. Lukas pasal 2, Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, ini keluarga Yusuf dan Maria, mereka membawa Yesus dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, ini teladan bagi kita, imamat, imam, orang tua, untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Anak itu sebuah titipan, dipercayakan. Tanggung jawab imam itu apa? Membawa anaknya kepada Tuhan. Jangan membiarkan anaknya diambil setan. Jangan dibiarkan anaknya keluar, tidak ada hadirat, tidak ada pujian, tidak ada penyembahan. Puji Tuhan, kalau orang tuanya mengajak anaknya ke rumah Tuhan, ini hubungannya dengan berkat anak cucu. Imam, orang tua. Oleh sebab itu kalau nanti kita punya anak yang mau masuk rumah tangga, bawa anaknya yang pertama. Makanya diserahkan waktu penyerahan anak itu. Kenapa? Orang tua tidak mampu. Nanti anak itu bertumbuh besar. Serahkan kepada Tuhan yang akan mengontrol, memimpin anak itu. Supaya anak itu juga nantinya datang kepada Tuhan. Supaya kita nanti akan menerima berkat anak cucu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa tugas keimaman? Yang tugas keimaman, kalau yang pertama tadi menyerahkan anak kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, mendidik atau mengajar dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Ini tugas imam, orang tua. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Ulangan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini? Ini Musa menyampaikan, menerima firman dari Gusti Allah. Haruslah engkau perhatikan. 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi mendidik pada saat duduk di rumah, saat makan bersama-sama, orang tua, imam mengajarkan, jangan diam saja. Jangan seringkali sekarang ini komunikasi, menasehat, pengajaran tentang firman
disampaikan waktu makan, waktu di rumah, ngobrol, duduk. Tapi banyak imam-imam sekarang ini sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Bapaknya nyekel HP, ibunya nyekel HP, anaknya nyekel HP. Di omah rasanya koyok kuburan. Tapi kadang-kadang guyu dhewe ndek kamar cekikian gede. Lapo guyu dhewe iki? Tibake ana sing lucu-lucu. Nah, oleh sebab itu saat duduk di rumah, saat dalam perjalanan, imam ajari, sampaikan firman Tuhan, didiklah anak itu mengajari toto kromo, mengajari hormat, mengajari sopan, mengajari anak berterima kasih. Enggak semua orang loh, kadang-kadang mungkin nunut mobil, kadang-kadang gak terima kasih. Mungkin dibalik sesuatu, banyaklah berterima kasih. Terima kasih Om. Terima kasih bukan hanya kepada saya, kepada sama kita. Oleh sebab itu perlu orang tua mengajarkan itu, budi pekerti, toto kromo, hormat, santun. Itu ada hubungannya dengan anak cucu. Amin. Kadang-kadang arek iku ora duwe santun. Arek iku gak tahu berterima kasih. Arek iku gak tahu duwe unggah-ungguh. Hormat itu penting. Saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian kita mengajar pada waktu apa? Berbaring dan bangun. Nah, waktu tidur kalau anak-anak masih kecil, jangan menceritakan mak lampir. Gendrowo. Anak mulai kecil didendeni. Ono medi. Waduh. Jadi dari kecil itu dibangkitkan imannya, diajarkan kalau sudah baca Alkitab, puji Tuhan kita sudah baca Alkitab. Ada yang punya hutang baca, ada yang kelebihan baca. Ya usahakan baca Alkitab, apalagi kalau program membaca Alkitab ini melibatkan anak-anak. Firman Tuhan itu tuntunan hidup. Saat nanti anaknya ndelurung, anaknya nakal, anaknya hilang, nanti ingat akan Tuhan. Amin. Kita rindu anak-anaknya jangan sampai terhilang, jangan sampai ndelurung. Ya. Ini berkat anak cucu itu diawali dari imam, dari bapak dan ibu. Makanya nanti yang masuk rumah tangga pegang firman Tuhan ini. Kemudian yang berikutnya mengingatkan di tangan sebagai tanda, ya, diingat sebagai lambang di dahi, mengingat akan firman Tuhan, mengingat akan pengajaran, menuliskan pada tiang dan gerbang rumah. Seringkali di rumah itu ditulis ayat, kata-kata bijak, kata-kata yang membangun. Beda, jangan di rumah ditulisi di auto, di truk itu biasanya lucu-lucu ceritanya di situ. Enak toh elek zamanku. Nah, kadang-kadang cerita-cerita lucu-lucu saudaraku. Ya curhat di situ kadang-kadang di truk ditulis. Kelihatan. Mungkin saudara pernah lihat di situ. Kemudian tugas keimaman yang berikut, yang ketiga. Kalau yang pertama tadi membawa anak kepada siapa? Tuhan. Bawalah. Kalau hari Minggu usahakan jangan sampai anak keluyuran, Car Free Day. Atau mungkin kegiatan ini. Meskipun seringkali sekolah ini mengganggu, kegiatan itu hari Minggu seringkali itu. Utamakan hari Minggu. Jangan piknik dulu, jangan pergi dulu, datang dulu beribadah kepada Tuhan supaya menerima pengajaran firman Tuhan. Kemudian membawa ke rumah Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 28. Ketika Hana merindukan anak karena mandul tidak punya anak,
kemudian setelah punya anak mengucap syukur. Lalu ini firman-Nya, maka Hana menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Kalau anak diserahkan kepada Tuhan, anak itu diberi hikmat, anak itu diberi akal budi, dan mengalami sukses, mengalami berhasil, dan kemudian Samuel ini menjadi anak yang diberkati Tuhan. Bukankah kita merindukan anak yang diberkati Tuhan? Itulah sebabnya hikmat akal budi itu perlu. Kalau enggak punya hikmat, enggak punya akal budi, hidupnya enggak punya arah, hidupnya enggak punya tujuan, enggak menimbang, memikir hari ini, hari besok, hari depan. Pokoknya jalan hidup seperti binatang, pokoknya mangan, pokoknya itu, enggak ngatur, enggak nyimpen, enggak planning. Kemudian bagaimana supaya meningkat, bagaimana mengatur dirinya, mengelola keluarga, mengelola anak-anaknya. Kalau tidak dibawa kepada Tuhan, jangan mimpi untuk menerima berkat anak cucu. Makanya untuk meraih berkat anak cucu itu kita perlu raih, ada usaha. Saudara yang dikasih Tuhan, yaitu membawa anak ke dalam rumah Tuhan. Kemudian apa? Selanjutnya, memotivasi anak agar datang ke rumah Tuhan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, di sini ada sekolah minggu. Mulai dari kecil bawa anak itu di gereja. Dan anak itu untuk belajar memuji, belajar menyembah. Remaja, pemuda, orang tua jangan bosan-bosan mengingatkan daripada keluyuran ke sana, biar ada komunitas, ada kegiatan di dalam rumah Tuhan, supaya anak itu nanti bertumbuh. Nanti ada bedanya ya, anak yang dibangun, dibawa ke rumah Tuhan daripada anak yang dibiarkan, anak gampang. Jadi nanti di dalam sekolah minggu, di remaja pemuda, ada pujian penyembahan, ada bimbingan, ada firman Tuhan, supaya anak itu nantinya terpelihara, terpimpin, terkontrol, bukan terhilang. Oleh sebabnya itu perlu dimotivasi. Imam itu yang bertanggung jawab. Jangan membiarkan anak itu terhilang. Memang ada saatnya imam itu bisa lemah. Cerita anak yang hilang juga begitu sama. Tapi pada saatnya ketika sengsara, ketika menderita, ketika terlunta-lunta, aku baru ingat akan Tuhan. Wah, aku tak pulang aja di rumah bapakku. Aku keluyuran, aku senang sak karepe dhewe. Akhirnya membuat susah diri sendiri, membuat susah kehidupan kita, sehingga tidak mengalami berkat, tidak mengalami sejahtera. Ingat, berkat itu bukan materi loh. Kalau kita meraih materi sebanyak-banyaknya, kalau tanpa rohani, sia-sia kita tidak menikmati. Apalagi kita tidak dapat materi itu, waktu tambah gak karu-karuan. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian tugas keimaman yang terakhir. Yang pertama tadi apa? Apa? Iya. Yang pertama membawa apa? Yang pertama tadi
menyerahkan anak kepada Tuhan, diserahkan bahwa anak kita ini bukan anak kita sendiri, kemudian mendidik, mengajar tiap hari, duduk di rumah, di jalan, kemudian membawa ke rumah Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, apa di sana? Menguduskan. Ya, tugas keimaman yang keempat. Ayub 1 ayat 5. Ayub 1 ayat yang kelima. Ayub menguduskan anak-anaknya. Karena Ayub mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi tugas keimaman menguduskan. Ayub 1 ayat yang kelima, kita baca Ayub pasal 1 ayat yang kelima. Ayub 1 ayat yang kelima, saya bacakan. Demikian, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, ini Ayub diberkati, seringkali mengucap syukur, mengundang tetangga-tetangganya untuk pesta. Ayub memanggil anak-anaknya, memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, menguduskan dengan cara pada saat itu yaitu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mari kita juga menyerahkan anak kepada Tuhan. Orang tua waktu tidur, anak-anaknya, kemudian orang tua, ini anakku kami serahkan, ampuni, Tuhan sertai, Tuhan berkati, beri masa depan buat anak ini, doakan anak itu. Jadi tugas keimaman yang terakhir, belajar menghargai Tuhan sebagai Allahnya Yeremia, yaitu mengandalkan Tuhan. Mari orang tua, imam dalam keluarga mengajarkan kepada anak-anaknya untuk berpaut, untuk mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan hartanya, bukan mengandalkan warisannya, bukan mengandalkan kekuatannya. Ajarkanlah orang tua kepada anak-anaknya sesuai dengan firman Tuhan, supaya meraih berkat anak cucu, yaitu mengandalkan Tuhan. Kemudian berharap kepada Tuhan. Kalau kita berharap kepada harta, kita mengharapkan kepada manusia, kita akan kecewa, kita akan gagal. Oleh sebab itu kita mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Dan kesimpulannya adalah orang yang mengutamakan kebutuhan soe, yaitu batin, rohani, dalam tugas keimaman dalam keluarga, akan diperhitungkan Tuhan untuk berkat bersifat jasmani. Artinya apa? Yang terutama yang kita raih berkat rohani, berkat batinia. Ini penting. Kalau kita yang pertama melalui berkat jasmani,
kemudian tidak menerima berkat rohani. Karena jasmani itu yang sementara, yang fana. Kita harus cari yang rohani. Jadi kalau kita mengutamakan berkat soe tadi, rohani, dalam tugas keimaman, maka akan diperhitungkan Tuhan untuk berkat. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan akan menyediakan berkat. Bukan kita hanya meraih, kita mengejar, justru kita tidak mendapat. Karena apa? Yang terutama rohani, yang roh kita gak terima. Oleh sebab itu bahwa anak dalam pujian penyembahan, anak dalam doa, dalam membaca firman Tuhan, ya. Berkat Tuhan bukan diukur dengan perbuatan jasmani, tetapi kualitas rohani yang tercermin dalam hidup dunia atau kosmos atau kehidupan hari-hari. Jadi berkat Tuhan bukan diukur dari kosmos, bukan diukur dari jasmani. Seringkali orang hanya menilai, memandang, wah ini diberkati, mobilnya, rumahnya, tanahnya. Seringkali orang kan memandang hanya jasmani, padahal itu yang fana. Raihlah, carilah yang rohani, yang batinia. Matius 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat 16 bahwa hidup tidak tergantung pada berkat, tetapi bergantung pada sumber berkat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Makanya kalau ibadah, jangan meremehkan ibadah loh. Seringkali ada anak-anak meremehkan ibadah. Baru duduk di kursi, belum ibadah pujian sudah pegang game. Bahkan ada yang main game satu dengan yang lain, jejer main game di gereja. Padahal di rumah itu loh sudah waktunya. Seringkali aduh, sia-sia. Apalagi pelayanan, apalagi habis dengar firman Tuhan nanti lagi buka game lagi. Aduh, hati Tuhan sedih melihat seperti itu. Mestinya waktu ibadah paling lama 1,5 jam. Di rumah itu kita tangannya sudah capek jari-jarinya berjam-jam. Jangan sampai di rumah Tuhan kita enggak menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan diri, menyenangkan egonya. Saudara, hidup tidak tergantung pada berkat, tetapi bergantung pada sumber berkat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sumber berkat yaitu Tuhan Yesus. Apa yang kita butuhkan? Apa saudara yang kita butuhkan yang paling penting di dunia ini? Yang pertama, Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus. Yang ketiga, Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, nanti jasmani akan mengikuti. Amin. Kalau Roh Kudus enggak ada dalam kita, enggak ada pujian, enggak ada penyembahan, adanya hanya nyambut gawe, kerja, Senin sampai Minggu, Senin Minggu. Tugas imamnya, teladan imamnya tidak ada kepada anak-anaknya. Ini juga menyangkut berkat anak cucu. Kami berdoa keluarga-keluarga di tempat ini menjadi keluarga-keluarga yang akan meraih, menerima berkat anak cucu, berkat keturunan. Ini ada hubungannya dengan masa depan. Kita rindu masa depan kita ini baik-baik. Mulai dari orang tua. Orang tua itu kalau tidak menjadi imam yang baik, menata, mengatur anak-anaknya, orang tua harus berlaku adil. Kalau orang tua punya 5 kedok, satu-satu sak kedok, jangan iki sing rong kedok wis separuh. Kemudian nanti orang tuanya meninggal, anaknya itu padu, tukaran. Yang dipermasalahkan apa? Harta dunia yang kita akan tinggalkan.
Sebenarnya nanti kita semua hanya butuh ukuran kuburan itu berapa meter? 1 kali. Nah, sekarang ini mungkin gara-gara ini gara-gara 1 meter wis satru, kemudian gak wawo, kemudian wah, sama keluarga sendiri gak baik, tapi sama tetangga sama orang lain baik. Nah, itu di kampung saya di Malang, tapi di sini tidak ada. Doa kami kita semua baik-baik. Jangan sampai nanti kalau kita sudah innalillahi baru ditangisi, aduh, ditangisi. Justru waktu hidup ini saling mengampuni, saling memaafkan, saling mengasihi, mengajarkan kepada anak-anak kita supaya tidak menaruh kebencian. Orang tuanya sudah ada kebencian, kemudian diceritakan kepada anaknya, kepada cucunya, sudah menanamkan kebencian, nggak akan meraih, nggak akan menikmati berkat anak cucu. Makanya firman Tuhan, rahasianya sudah saya sampaikan tadi. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi belajar menghargai Dia, dan kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Kami berdoa kita akan meraih berkat anak cucu, supaya anak cucu kita menikmati berkat jasmani, menikmati berkat rohani. Jangan hanya jasmani saja, jasmani dan rohani, kehidupan kekal diberikan kepada kita semua. Coba lagu berikutnya yang saya sudah siapkan, besar anugerahmu, ku ada sebagaimana ku ada. Saya jemput sama-sama kita berdiri. Terima kasih Tuhan, aku ada sebagaimana ada. Ini semua karena kebaikan, ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur kalau kami menerima firman, kami imam dalam keluarga, bahwa kita bertanggung jawab kepada Tuhan atas anak-anak saudara. Bagi yang mau masuk rumah tangga, ini pelajaran supaya membimbing anak-anaknya nantinya dengan takut akan Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam skala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Aku ada sebagaimana Anda, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Hidup dalam skala kelimpahan,
semakin bertambah. Terima kasih besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar semakin hari semakin bertambah besar kita sembah Tuhan. Haleluya, glory bagi nama-Mu Yesus. Glory bagi nama-Mu. Haleluya, Yesus. Terima kasih atas berkat Zoe. Terima kasih atas berkat kosmos, berkat rohani, berkat jasmani. Kami boleh meraihnya, kami boleh mendapatkan untuk anak cucu, keluarga masa depan kami. Haleluya. Terima kasih. Kami keturunan Abraham dan kami menerima berkat rohani, berkat jasmani. Oleh sebabnya sebagai imam dalam keluarga, mengajarkan
takut akan Tuhan, mendidik anak-anak, membawa anak-anak ada di dalam Tuhan. Berkat damai sejahtera, berkat anak cucu boleh dialami oleh setiap keluarga-keluarga jemaat Ebenezer, karena takut akan Tuhan, karena mengandalkan Tuhan, karena mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih buat firman-Mu, Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih, biar firman-Mu kami jalani dalam kehidupan kami. Kami akan berikan persembahan, layakkan, kuduskan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita tunggu untuk maju ke depan, kita tunggu dengan pujian. Aku ingin selalu berada di dalam kepak sayap. Puji Tuhan, terima kasih untuk kehadiran kita semua dalam ibadah yang terakhir. Doa kami berkat anak cucu, ya, berkat jasmani rohani itu boleh dialami, dinikmati untuk setiap keluarga Ebenezer di tempat ini. Kita akan dengarkan pengumuman. Sebelumnya kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Eko Widodo yang tanggal 29 kemarin. 30 hari ini. Oh iya, pada hari ini berulang tahun. Tuhan sudah menambahkan umur 1 tahun. Kiranya diberikan sehat, kuat, dan keluarganya, anak cucunya tetap mengandalkan Tuhan, diberkati Tuhan. Warta sepekan GPDI Ebenezer Tertek, Senin sampai Sabtu mulai lagi doa pagi, ya. Kemarin libur selama hari raya jam 4. Kemudian Selasa dan Rabu persekutuan doa jam
6 sore. Terus Kamis ibadah wanita jam 5 sore. Jumat ini doa pelayan altar, bisa diikuti siapa saja supaya ada doa pujian penyembahan jam 18.30. Sabtu latihan musik tim B. Nah, ini bentuk tim B. Nanti Mas Pesa yang akan melatih, Nathan, Caya, Lena, Amel, Iren, Sharon, Farel, jam 16.30 mulai minggu ini. Jam berapa? Setengah lima. Kemudian nanti kalau sudah jadi, gantian grup A tampil, grup B tampil di ibadah minggu ya. Kemudian hari Sabtu latihan pelayan altar seperti biasa. Ibadah ini harus latihan dulu jam 7 malam. Terus ibadah remaja, ibadah raya dan perjamuan kudus besok Minggu jam 7 pagi. Terus ibadah youth ten Fidelis ya jam 6 sore ya, nanti mulai dilayani pendeta muda, pembantu, bukan belum muda, nanti akan dilantik pendeta muda, masih pembantu si Jongos ya, pendeta pembantu nanti melayani di ibadah remaja. Ingat anak remaja pemuda, semangat ya, Tuhan memberkati. Sama-sama kita berdiri. Yang mudik sudah pulang dengan selamat, dan yang enggak mudik juga sudah makan-makan di rumah, di tetangganya. Tuhan berkati. Terima kasih Yesus, Tuhan raya Tuhan terima kasih. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Kami percaya tidak satu pun yang terlewati. Firman-Mu disampaikan supaya kami keluarga-keluarga sebagai imam-imam dalam keluarga menjadi keluarga yang menikmati berkat anak cucu keturunan masa depan sehat, kuat, damai, sejahtera, karena takut dan mengandalkan Tuhan. Kami berdoa hikmat, marifat, akal budi diberikan setiap keluarga-keluarga, memberkati korban persembahan milik Tuhan, persembahan yang dipersembahkan Tuhan, memberkati dari tempat yang maha tinggi, memberkati kesehatannya, memberkati keluarganya, memberkati mata pencariannya yang di luar kota, luar pulau, dimanapun umat-umat-Mu berada, berkat yang sama dialami mereka. Yang sakit dijamah disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Yang mempersiapkan untuk pernikahannya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Yang berulang tahun saat ini diberi sehat panjang umur, diberi kekuatan, damai sejahtera, diberkati jasmani rohani. Bapak Ayu yang mengandung diberi sehat sampai pada lahirnya, ditolong oleh Tuhan. Terima kasih yang ambil bagian dalam pelayanan, semua diberkati Tuhan, dipakai lebih heran lagi. Kita minta berkat, kita akan pulang. Terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya.
Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.